Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusikan topik yang sebenarnya sudah sering menjadi isu, namun pada kenyataannya masih sering terjadi secara berulang dan cenderung tidak terselesaikan hingga saat ini. Kekerasan psikologis terhadap perempuan. Kekerasan psikologis yang juga dikenal sebagai kekerasan emosional adalah suatu bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan jejak secara fisik, tapi dampaknya bersifat destruktif dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, pengabaian, atau bahkan manipulasi yang menyebabkan korban merasa tidak bernilai dan terjebak dalam kondisi yang tidak sehat. Mari kita pahami lebih dulu dan lebih dalam dan kita mencari tahu bagaimana cara menanggulanginya. Kekerasan psikis bisa terjadi dalam berbagai hubungan seperti pasangan, keluarga, atau bahkan di tempat kerja. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti pertama, penghinaan dan merendahkan. Contohnya, meliputi memanggil dengan istilah yang merendahkan atau memberikan kritik, dan itu dilakukan secara berulang. Kedua, isolasi sosial, seperti melarang korban bertemu teman, bertemu keluarga, bahkan menemui advokat sekedar untuk berkonsultasi. Ini sering dilakukan oleh pelaku kekerasan psikis, sehingga mereka, para korban, merasa sendiri dan menjadi ketergantungan pada pelaku. Yang ketiga, ancaman dan intimidasi. Pada beberapa kasus, mengisolasi korban dengan melarang korban menemui support system, bahkan bisa disertai dengan ancaman kekerasan fisik. Selain menakut-nakuti korban dengan ancaman fisik, bisa seperti finansial atau emosional. Yang keempat, manipulasi. Ini berarti mengontrol pikiran dan tindakan korban dengan metode yang licik, seperti memutarbalikkan kenyataan atau membuat korban merasa bersalah. Kekerasan psikologis seringkali sukar dikenali karena tidak meninggalkan tanda secara fisik, namun dampaknya dapat memicu depresi, kecemasan, bahkan gangguan stres pasca trauma. Bicara tentang dampak kekerasan psikis sangat serius. Korban bisa kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, dan sulit mempercayai orang lain. Mereka juga mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup alias bunuh diri. Selain itu, kekerasan psikis bisa mempengaruhi hubungan korban dengan orang lain, termasuk anak-anak yang mungkin menjadi saksi atau korban secara tidak langsung. Lalu bagaimana cara menanggulangi kekerasan psikis? Ada beberapa langkah yang setidaknya bisa diambil sejak awal. Pertama, kenali tanda-tandanya. Jika Anda merasa terus-menerus direndahkan, diisolasi, atau dimanipulasi, sadarilah bahwa itu bukanlah perilaku yang normal. Dalam fase ini, saya yakin tidak semua korban kekerasan psikis menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan psikis, utamanya sebagai korban manipulasi. Mengenali tanda sangatlah vital pada perkara kekerasan psikis, dan ini adalah salah satu maksud dibuatnya konten ini adalah untuk mengingatkan, untuk mengenali sebuah tanda. Yang kedua, cari dukungan. Bicaralah dengan orang-orang yang Anda percayai, seperti teman, keluarga, konselor. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti advokat yang kompeten dalam bidang ini, psikolog, atau mungkin lembaga yang memberikan dukungan kepada korban kekerasan. Saksi-saksi juga sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pembuktian. Yang ketiga, tentukan batas, boundaries yang tegas. Sampaikanlah kepada pelaku bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima, serta pastikan Anda tidak akan membiarkannya tanpa konsekuensi. Yang keempat, lindungi diri Anda secara fisik, karena tidak jarang kekerasan psikis juga diawali, diakhiri, dan atau dibarengi dengan kekerasan fisik. Jika situasinya mulai tampak berbahaya, segera cari tempat yang aman atau hubungi pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan. Terakhir, bangun dan kembangkan kemandirian. Mengembalikan kepercayaan diri dan kekuatan melalui perhatian terhadap diri sendiri sangatlah penting, seperti sesi terapi. Dalam lingkup pernikahan misalkan, terapi bersama sangat diutamakan, meskipun pelaku kekerasan psikis biasanya akan menolak untuk ikut sesi terapi bersama. Demikianlah, kekerasan psikologis adalah isu yang sangat serius dan tidak boleh diabaikan. Setiap wanita berhak untuk merasa aman, dihargai, dan dicintai. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang isu ini dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat,
Tidak ada yang pantas mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.